Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang saya yakin dan percaya setiap kita pun merasakannya. Namun nikmat yang terbesar, yang terindah, yang maha dahsyat yang harus kita sadari dan pahami bersama adalah nikmat iman dan Islam. Inilah yang kemudian menjadikan setiap kita memiliki nilai di hadapan Allah. Jadi kalaupun hari ini kita punya cita-cita ingin sejahtera, ingin kaya, ingin dapat bonus besar di HNI, maka nggak usah khawatir, minta aja sama Allah. Jadi dibuat mudah aja, minta aja sama Allah ya. Kenapa saya katakan minta aja sama Allah? Karena bagi Allah itu mudah untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Jadi Allah itu kalau diminta banyak nggak panik, nggak usah khawatir. Kapanpun mau kita minta, bonus berapapun yang mau kita minta, yang mau kita inginkan, minta aja ke Allah. Ya, dan insya Allah Allah nggak akan panik. Allah nggak akan panik. Lain mungkin dengan manusia ya Mas Indra ya. Betul, Pak. Kalau manusia ini diminta banyak ya, kadang-kadang dia panik begitu. Betul. Ya kan? Kadang-kadang akhirnya dia berhitung dan kadang-kadang akhirnya sudah berhitung, panik pula dan kemudian tidak terrealisasi. Ya, dan inilah yang kemudian sering saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana mungkin kita mau dapetin bonus besar sementara hari ini ya untuk menentukan angka saja kita sudah panik. Ya kalau ditanya mau bonus berapa di HNI, panik kita Mas Indra. Ya kita udah panik tuh. Kenapa panik? Kok kenapa nggak berani nyebutin gitu? Karena mereka berpikir, ya saya takut Pak gitu ya. Justru kita doakan nih orang-orang yang takut berpenghasilan besar supaya penghasilannya besar begitu. Amin, amin. Ya, jadi kita berharap ya kepada siapapun Anda yang hari ini bergabung di HNI, lalu kemudian kepengen punya bonus besar ya. Tentu hari ini teman-teman jangan panik, nyebutin aja angkanya, nggak usah panik begitu ya. Kenapa saya katakan tinggal nyebutin aja ya, karena memang buat Allah tuh mudah sekali ya, dan memastikan diri kita pada saat kemudian Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang sejahtera berdasarkan wasilah dari HNI ini, maka teman-teman sekalian yang harus kita pahami berikutnya adalah kalaupun akhirnya kita sejahtera dengan bonus besar yang kita miliki, yang kita dapat dari HNI, maka teman-teman sekalian, kalaupun nanti teman-teman akhirnya menjadi orang yang dermawan, maka ingat ya, dermawan itu bukan karena bonus besarnya, tapi dermawan itu karena kita menyadari ada keterkaitan antara kita dengan Allah. Jadi Allah sudah berikan kepada kita bonus besar, dan kemudian kita bersifat dermawan, itu bukan karena kita banyak duit, bukan, tapi karena kita ada keterkaitan dengan Allah, karena kita sadar kerja di HNI ini bersama-sama, berjamaah begitu, bukan sendirian. Ya, jadi kalaupun ada siapapun Anda yang hari ini merasa jago ngomong, ya pinter ngitung gitu ya, jago bikin strategi Mas Indra, ya itu nggak ada jaminan mereka bisa berhasil di HNI kalau kerjanya sendirian. Ya, nah inilah yang harus kita pahami dan sadari bersama teman-teman sekalian. Sehingga yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kemudian kita hari ini mempersiapkan diri kita secara lahir batin ya, secara lahir batin yang nanti akan saya bedah. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas ngebom ya di awal bulan. Sebetulnya kalau kepengen bonusnya lebih besar, ngebomnya jangan cuma sekedar di awal bulan, tapi di tengah bulan, bahkan di akhir bulan ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan teman-teman sekalian, sadarilah aktivitas yang mungkin kita laksanakan bersama HNI yang kelihatannya sederhana, keliling-keliling kampung, keluar masuk gang, ketemu dengan banyak orang, lalu kemudian tidak jarang mungkin ada di antara kita yang diremehkan oleh sesama kita gitu ya. Ngapain sih nih orang masuk siang-siang tengah hari bolong gitu ya, lalu kemudian ketemu dengan para emak-emak yang ya katanya lagi pada ngelonin bocah-bocah tuh, kemudian dibangunin sama orang yang undang kita untuk dengerin kita gitu ya. Mungkin aktivitas ini dianggap remeh-temeh begitu, tapi ketahuilah teman-teman sekalian, apabila kita sudah merasakan bahwa kebiasaan kita melakukan aktivitas ketemu dengan orang baru, lingkungan baru, masyarakat baru, komunitas baru, walaupun kelihatannya tampak remeh, ketahuilah aktivitas siar halal inilah yang kemudian saya merasakan betul menjadikan kita punya nilai lebih di hadapan Allah. Dan kelak insya Allah, mudah-mudahan ya, kalau teman-teman melakukan aktivitas siar halal bersama HNI betul-betul, sungguh-sungguh, serius, fokus, maka insya Allah wa biiznillah ya,
prestasi yang teman-teman dapatkan bersama HNI, mudah-mudahan kelak bisa menjadikan sebuah cara kita untuk menjadikan Rasulullah SAW tersenyum kepada kita. Siapa yang nggak kepengen ya disenyumin oleh Rasulullah SAW? Kenapa kita dapat senyum Rasulullah SAW? Karena hari ini kita berupaya untuk menghadirkan semangat yang penuh kesungguhan untuk mensyiarkan produk halal HNI dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ya, jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Dan niscaya teman-teman sekalian, kalaupun itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan fokus, maka insya Allah ini menjadikan diri kita semakin punya nilai di hadapan Allah, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW pun akan memberikan senyumannya untuk kita. Ya, jadi kita masuk materi ya Mas Indra ya. Ini tadi baru pembukaan nih Mas Indra nih. Baru mukadimah ya. Saya kira udah materi. Belum ya? Belum. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa sih ngebom gitu ya? Kalau misalnya hari ini kita mendengar ya kata-kata bom itu mengerikan gitu ya, bom mengerikan gitu. Sebetulnya saya ingin mengupas pada perspektif, kalaupun hari ini ada kebiasaan ya, saya katakan ini kebiasaan, dan silakan teman-teman menilai ini kebiasaan yang perlu diteruskan atau tidak perlu diteruskan ya. Jadi kalau misalnya ada ungkapan ya, udahlah pokoknya awal bulan, tengah bulan biasa-biasa aja. Nanti akhir bulan baru tuh kita sprint begitu ya, kita sprint, lalu kemudian kita berupaya untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin semua jadi serba mungkin, sehingga kadang-kadang kita lupa teman-teman sekalian, padahal aktivitas yang harus dinikmati di HNI itu adalah aktivitas sejak awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Jadi kalau misalnya kemudian kita fokus, sudah diniatkan bahkan ya melakukan aktivitas di HNI itu fokusnya nanti di akhir bulan. Ya kalau dulu Mas Indra ya, kalau zaman kuliah itu ya, kita kenal ada istilah SKS tuh, sistem kebut semalam gitu ya. Nah ini di bisnis juga ada mungkin nih, saya juga nggak tahu nih teman-teman melakukan atau tidak, mudah-mudahan tidak ya gitu ya, yaitu sistem ngebom semalam Mas Indra. Masya Allah. Sistem ngebom semalam ini adalah sebuah pola di mana kemudian mereka berasumsi begitu ngelihat kurang segini gitu ya untuk mencapai ini, untuk menempuh ini, lalu kemudian udah ngebom aja deh gitu, udah ngebom aja deh ya, dia udah nggak pikir panjang lagi tuh butuh modal berapa besar begitu ya, lalu kemudian belanjain produknya, diambil poinnya, lalu kemudian dibam-bom akhir bulan. Yang penting saya dapat prestasi ini, yang penting saya kesohor di hadapan manusia, yang penting saya punya nilai di hadapan HNI begitu ya. Nah teman-teman sekalian, nanti silakan nilai masing-masing. Saya tidak ingin menjudgment, saya tidak ingin memberikan sebuah penilaian ini salah atau ini benar. Tapi silakan mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Apakah cara kerja seperti ini yang ingin kita teruskan, yang ingin kita lanjutkan, apalagi ingin kita duplikasikan teman-teman sekalian kepada segenap mitra-mitra HNI tercinta kita. Ya, silakan nanti teman-teman nilai. Lalu kemudian apa sih BOM? Ya, jadi saya ini bikin sebuah singkatan yaitu BOM, yaitu bikin omset melesat. Ya, bikin omset melesat. Gimana caranya bikin omset melesat teman-teman sekalian? Gimana caranya? Ini penting, akan kita bahas saat ini teman-teman sekalian. Oke, ngebom di awal bulan ini maksudnya adalah bagaimana kemudian kita memaksimalkan ikhtiar kita sejak awal bulan. Jadi ada sebuah proses yang natural yang harus kita kerjakan bersama. Ya, kita kerjakan bersama. Prosesnya natural. Seperti apa proses natural di awal bulan itu teman-teman sekalian? Proses yang sangat natural ini dimulai dari kebiasaan kita nih sebagai seorang mentor, kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang agen HNI, yaitu kebiasaan untuk membuktikan bahwa kita masih komit menggunakan produk-produk halal berkualitas, persembahan dari perusahaan kebanggaan kita yaitu Halal Network Internasional. Ya, jadi komitnya itu perlu dibuktikan. Dibuktikannya kapan? Setiap awal bulan. Ya, jadi kalau untuk di awal-awal saya memberikan edukasi kepada segenap mitra untuk biasa punya list belanja. Jadi kalau ada mitra-mitra baru kita perlu dipandu tuh punya list belanja itu mulai disodorkan di awal bulan, di tanggal-tanggal pertama bulan baru. Jadi listnya itu sudah mulai kita berikan contoh. Seperti apa sih belanja bulanan, seperti apa sih belanja rutin bulanan yang harus kita tunaikan sebagai bentuk komitmen kita untuk melakukan hijrah produk. Mitra-mitra di awal kita kan butuh panduan. Ya, butuh arahan. Kalau kita cuma sekedar ngarahin, ayo belanja gitu ya. Lalu kemudian mungkin ada di antara mitra kita yang hari ini mengatakan, loh buat apa belanja produk HNI? Kan saya sudah sehat, saya sudah sembuh dari sakit saya. Buat apa saya beli? Begitu. Nah, teman-teman sekalian,
kalaupun ada paradigma berpikir seperti ini, ya saya juga mengatakan tidak kita salahkan begitu. Tapi boleh jadi edukasi kita kurang. Edukasi kita kurang nancep begitu ya. Edukasi kita kurang makjeleb begitu. Sehingga yang harus kita bangun dalam sebuah paradigma berbisnis di HNI, yaitu produk HNI ketika digunakan dalam kondisi kita sedang merasa sehat. Ya, contoh kita gunakan pasta gigi HNI. Tentu kita menyadari bahwa menggunakan produk pasta gigi HNI itu jangan nunggu sakit gigi dulu. Jangan nunggu giginya udah parah dulu baru kemudian pakai pasta gigi HNI, lalu kemudian nggak sembuh komplain begitu. Nah, ini repot nih Mas Indra nih. Ya, jadi kalau misalnya kita hari ini pakai produk HNI, nunggu sakit dulu, bahkan untuk beli pasta giginya aja nunggu sakit dulu. Waduh, salah, repot. Repot. Gitu. Udah sakit, baru pakai secolek, pengennya cepat sembuh. Waduh. Gitu kan? Pengennya cepat hilang tuh sakit gitu ya. Ini kok kayaknya hampir mustahil begitu. Walaupun tiada yang mustahil ya kalau Allah mengizinkan. Betul. Tapi kalau lihat dari cara ikhtiar kita, lalu kemudian cara bagaimana kita bersikap, ya, agar memastikan bahwa setiap awal bulan kita sudah kita sudah langsung sadar seperti apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita terlebih dahulu. Ingat, bisnis di HNI bisnis keteladanan. Jadi kalau Anda hari ini tidak menggunakan produk HNI, lalu kemudian Anda melakukan syiar halal kemana-mana, ke masyarakat, lalu kemudian seringkali Anda menjumpai ada orang yang mengatakan produk HNI itu bagus. Tapi, nah kalau udah ada tapinya, itu yang harus dievaluasi. Terkadang bukan produknya, tapi diri kita begitu. Jadi yang harus dievaluasi adalah diri kita dulu Mas Indra. Jadi bukan produknya begitu ya, tapi diri kita. Karena kadang-kadang orang beli produk HNI itu bukan karena produknya, tapi karena siapa yang bawa produknya. Oh, dilihat. Dilihat siapa yang bawa produknya. Nah, yang paling simpel adalah bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita sebagai sosok yang memiliki keteladanan dalam menggunakan produk-produk HNI. Nah, ini penting nih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita kepengen bahwa aktivitas syiar halal kita nggak ketemu dengan orang yang mengatakan produk HNI bagus tapi ya gitu ya. Kalau sudah ketemu dengan model-model seperti itu dan sering, itu tandanya Anda belum melakukan aktivitas awal bulan dengan sepenuh hati. Bayangkan kalau kemudian hari ini kita melakukan syiar halal, sosialisasi ke tengah masyarakat, mempromosikan, beriklan dan seterusnya, sementara kita yang mengiklankan produk-produk yang kita perkenalkan itu nggak sepenuh hati pakainya, nggak sepenuh hati belanja tiap bulan begitu. Maka bagaimana mungkin masyarakat melihat gestur tubuh kita ini meyakinkan? Yang ada masyarakat ragu begitu. Bener nggak nih orang jualan pasta gigi? Bener nggak nih orang jualan sabun mandi yang halal, bagus, berkualitas begitu ya? Karena kok ngelihat gesturnya tidak meyakinkan. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian semuanya, yang perlu kita sadari bersama bahwa untuk menjadikan masyarakat kita menjadi betul-betul trust, maka pastikan setiap kita ini menjadikan diri kita pantas. Awal bulan tuh udah nggak usah disuruh-suruh lagi harusnya. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian betul-betul ingin menjalankan aktivitas HNI dengan on the right track, maka di antara langkah sederhananya adalah memastikan awal bulan itu tuntas. Tanggal 1 listnya ada, belanja di bisnis center. Ya, belanja di bisnis center atau dimanapun, dari mulai stokis center sampai dengan bisnis center, Anda belanja. Ya, dan siapapun mereka hari ini yang masih merasa ragu menuliskan jumlah Mas Indra, bayangkan coba misalnya mau awal bulan nih, Iya, Pak. beli pasta gigi 1. Oke. Padahal keluarganya itu isinya ada 6 orang. Oh, kurang pasti ya? Kurang. Kalau sampai ada yang bilang, Pak, saya serius di HNI begitu ya. Ini produk HNI bagus banget gitu. Pasta giginya awet. 1 biji tuh bisa buat 2 bulan. Ini kebangetan Mas Indra. Ya, kalau saya bilang ini nggak serius nih, ini nggak sepenuh hati. Maka jangan pernah Anda bermimpi, jangan pernah Anda berkhayal. Kemudian orang melihat Anda menawarkan produk HNI, orang percaya dengan kita. Hal-hal yang sangat sederhana yang perlu kita kerjakan. Dimana pada saat kita melakukan list awal bulan, itu pastikan beres. Masa pasta gigi isi keluarganya 6, lalu kemudian beli cuma 1. Harusnya selusin, Pak. Harusnya selusin, kan minimal begitu. itu ya? Minimal selusin, Selusin, betul. Kan yang pakai nggak cuma kita Mas Indra, Betul. ya kan? Ada orang tua kita juga, kasih dong, ya nggak, orang tua kita siapin. Itu bentuk bagian dari, kalau saya sering mengatakan ini adalah uang pengabdian kita kepada orang tua kita. Masa cuma kita doang yang make, Iya, ya kan? Nggak, orang tua kita gimana? Coba dong beliin gitu ya. Jadi kalau Anda beli 1, bayangin isi dalam satu keluarga tuh 6. Anda punya orang tua hari ini, Anda masih punya ibu hari ini. Lalu kemudian Anda merasa puas. Lalu kemudian Anda tega banget gitu ya, pasta gigi 1 biji dipotong belah 2 Mas Indra. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini gimana ceritanya orang menjadi yakin dengan Anda? Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua,
Sehingga ada hal-hal yang sangat penting dan krusial di awal bulan. Memastikan Anda punya list belanja setiap bulan dengan produk-produk HNI yang hari ini alhamdulillah semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Jadi kalau kita hari ini sudah tidak peduli dengan diri kita, bagaimana kemudian masyarakat akan peduli dengan produk yang kita bawa ke tengah masyarakat? Wong kitanya aja nggak peduli. Wong kitanya aja masih perhitungan begitu. Kenapa nggak kita jadikan bagian aktivitas melakukan list awal bulan, belanja produk-produk HNI, kalau yang hari ini Anda punya anak bayi atau balita, kan di HNI sudah ada Pampers. Masukkan dong tambahan listnya. Mungkin bulan kemarin belum masuk Mas Indra. Betul, ya karena kan? belum ada Pak. Karena belum ada. Betul. Tapi bulan ini kudu ada begitu. Anda mau alasan apa lagi, ya kan? Pampers sudah ada begitu. Insya Allah nanti produk-produk yang kemarin sudah di pre-launching ya Mas Indra ya, akan segera hadir juga. Dan berarti itu tandanya list kita makin banyak di awal bulan. Ya, list kita makin banyak di awal bulan. Kalau list kita buat keluarga itu tuntas, maka itu artinya kita sudah melakukan yang disebut dengan tupo pribadi, Mas Indra. Yes, tupo pribadi. Tupo pribadi. Bagaimana mungkin Anda hari ini mengaku diri Anda sebagai seorang leader? Lalu kemudian Anda nyuruh-nyuruh, ayo belanja, ayo belanja, ayo belanja. Lah dia aja belum belanja Mas Indra. Gimana ceritanya tuh? Ya mitra Anda juga ragu gitu kan. Anda ngasih arahan, Anda ngasih perintah, nggak bisa kayak gitu. Di HNI adalah bisnis keteladanan teman-teman sekalian. Di HNI adalah bisnis di mana kemudian kita harus menjadi contoh dulu. Anda udah belum belanjanya? Kalau Anda sudah beres di awal bulan, listnya sudah ada, lalu kemudian action, jangan cuma bikin list Mas Indra. Iya betul. Samanya bohong deh Pak. Samanya bohong. Jangan cuma bikin list, tapi listnya itu dieksekusi. Yes. Bawa tuh ke SC, ke DC, ke AC, ke BC gitu ya. Silakan yang terdekat mana gitu kan. Dibelanjakan Pak. Belanjakan begitu. Jadi konkret. Buat diri Anda, langsung muncul di AVO Anda tuh. Langsung muncul di AVO Anda. Anda, nama Fulan, Fulanah. Muncul di awal bulan, di pekan pertama, clear, ya 600 poin begitu, 600 poin, uang keluarganya keluarga besar, lalu kemudian belanja cuma 50 poin, gimana ceritanya Mas Indra? Sayang banget. Ya sayang banget, udah 50 poin, nagih terus, mana bonus saya gitu ya, udah 50 poin atau bahkan ya setiap bulan itu istiqomah Mas Indra, cuman masalahnya belanja sebiji pasta gigi doang begitu, 3,5 poin gitu ya, lalu kemudian nagih kapan saya umroh dari HNI, kapan pun bisa begitu. Masalahnya kalau mengandalkan dari bonus yang hanya belanja 1 bulan 1 biji pasta gigi, ya kuranglah umrohnya gitu, nggak bisa. Kecuali Anda jual sawah dulu tuh, tambahin deh tuh. Silahkan kan bisa gitu. Itu ya. Tapi dalam hal ini, teman-teman sekalian, bagaimana kita clear terhadap tugas kita sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader, sebagai seorang mungkin Anda hari ini sebagai member baru, nggak ada masalah. Member baru pun segera akan punya mitra baru teman-teman sekalian. Dan itu artinya Anda layak disebut sebagai seorang mentor. Dan mentor di HNI adalah mereka yang senantiasa menunjukkan keteladanan dalam bersikap. Termasuk teladan dalam hal belanja Mas Indra. Iya dong. Di awal bulan. Semuanya harus jadi teladan Pak. Harus jadi teladan. Nggak cuman belanjanya aja. Nggak cuma belanjanya Prestasi aja. juga. Prestasi juga. Iya. Ya. Kita bahas juga Mas Indra ya. Siap, silakan Pak Ari. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu clear dulu ya. Jadi kalaupun hari ini kita sudah terbiasa dengan aktivitas di HNI, maka bonus besar itu, nah saya akan bahas nih di pembahasan berikutnya. Kalau tadi di antara contoh ya, di awal-awal bulan itu, di pekan pertama, maka aktivitas yang paling mengasihkan adalah shopping. Shoppingnya di mana? Di Halal Mart HNI. Ya, jadi di pekan pertama tuh kita sibukkan diri kita bersama keluarga kita. Kalau perlu bikin suasana yang ceria, hadirkan suasana ceria, ajak keluarga kita datang ke business center begitu misalnya ya, atau ke outlet-outlet resminya HNI begitu ya. Untuk kemudian ajak keluarga kita, kalau kemarin mungkin kita belanja di toko-toko sebelah Mas Indra ya, yang ada AC-nya gitu ya. Iya. Sekarang BC HNI udah keren-keren Mas Indra. Udah ada AC juga. Udah ada AC-nya juga begitu ya. Ini keren banget. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita belanja di bisnis center HNI dengan happy shopping, penuhi kebutuhan keluarga Anda, penuhi kebutuhan diri dan keluarga Anda, happy shopping. Jadi aktivitas ngebom di pekan pertama itu dimulai dengan happy shopping. Apakah hari ini Anda sudah merasa happy shopping bersama dengan keluarga Anda, teman-teman sekalian? Sudah merasakannya? Atau jangan-jangan belum menemukan chemistry happy shopping di pekan pertama setiap awal bulan? Kalau belum menemukan happy shopping, perasaan happy shopping untuk datang ke Halal Mart HNI, maka temukan segera itu teman-teman sekalian. Temukan. Datang ke BC. Jadi BC itu di awal bulan tuh
bikin rame Mas Indra. Betul. Bikin rame itu BC ya di awal. Kalau bisa tanggal 1, Pak. Tanggal 1. Padahal malam habis lembur ya. Kalau habis lembur ya. Iya benar. Iya, jadi tanggal 1 ya. 2, pokoknya pekan pertama itu bikin BC itu rame begitu. Suasana BC hari ini Masya Allah sudah sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya teman-teman sekalian, saat kemudian kita hari ini menghadirkan suasana hati dengan happy shopping di pekan pertama ya, Masya Allah, itu kita kerjakan, maka insya Allah mitra-mitra kita pun akan meniru kita ya, akan melihat kita. Kalau perlu coba di endorse gitu ya, coba di endorse. Kita tiap awal bulan happy shopping datang ke BC, endorse begitu. Ini penting buat kita semua teman-teman sekalian. Datang ke BC sama keluarga, belanjaannya apa aja, endorse, belanja awal bulan. Yeay, happy shopping begitu ya. Ajak anak-anak kita. Dan ini akan semakin bahagia ketika HNI insya Allah semakin lengkap menyajikan kebutuhan produk-produk harian buat kita dan keluarga kita. Dengar-dengar nih Mas Indra ya, katanya sudah ada bocoran nih ya. Apa tuh? HNI mau bikin mie sehat kan? Oh betul. Ya, betul ya. mie-nya aja belum keluar, aromanya udah kecium Mas Indra. Masya Allah. Gimana itu jadinya Pak? Gimana jadi gitu ya? Gimana saat sudah keluar coba teman-teman sekalian? Jadi artinya kalau kebiasaan baik ini melakukan belanja di awal bulan, di pekan pertama khususnya dengan merasakan kebahagiaan bersama dengan keluarga kita, ya, masukkan tuh herba-herba halal berkualitas sebagai nutrisi sehatnya, masukkan kebutuhan customer good-nya begitu ya dalam keranjang belanja kita, masukkan juga pampersnya begitu ya, masukkan juga nanti masih banyak lagi, dan kemudian kita bawa ke kasir begitu ya, kita foto, kita posting, sebarkan di seluruh media sosial yang kita miliki teman-teman sekalian. Happy shopping di awal bulan, Masya Allah. Jika ini terjadi, jika ini teman-teman lakukan, maka setiap bisnis center teman-teman sekalian itu akan terlihat bagaimana kemudian ada semarak yang luar biasa menghadirkan suasana hati yang bahagia, belanja borong-borong, belenjong-belenjong gitu ya di awal bulan, di pekan pertama, dan pastikan setiap kita ini terisi AVO-nya di pekan pertama, keren lagi di tanggal 1. Keren lagi di tanggal 1, isi itu 600 poin. Nah, ini aktivitas yang pertama Mas Indra. Siap. Ya, aktivitas ngebom yang pertama itu seperti itu. Oke. Oke, yang kedua, bagaimana kita menularkan? Tadi ini kita dulu nih, kita udah beres ya 600 poin gitu ya. Maka yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menularkan semangat ini kepada mitra-mitra kita. Ya, kita tanggal 1 udah clear nih. Lalu kemudian ada mitra-mitra yang sudah melihat kebiasaan leadernya. Tanggal 1 tuh happy shopping begitu ya. Tapi mungkin ada yang belum tersapa. Maka sapa mereka di tanggal 2, sapa mereka di tanggal 3 dan seterusnya. Di pekan pertama kita fokus happy shopping. Maka apa yang terjadi? Begitu kita sudah mencontohkan happy shopping, sapa mitra-mitra kita. Ya, ini bagian dari aktivitas ngebom teman-teman sekalian. Jadi bukan nyapa di akhir bulan. Ya, oh gimana nih belanjanya gimana? Masih kurang nih, saya mau jadi ini kok. Kalau kamu nggak belanja, bukan begitu. Itu adalah aktivitas yang menurut saya kalaupun akhirnya diduplikasi itu tidak indah seperti itu. Nggak efektif juga. Nggak efektif begitu. Udah gitu input nggak masuk Mas Indra. Nah itu komplain. Komplain. Karena trafficnya luar biasa gitu misalnya ya. Jadi jangan di akhir bulan teman-teman sekalian untuk mengingatkan, menyapa mitra-mitra kita. Aktivitas ngebom yang kedua adalah teman-teman sekalian sapa mitra kita untuk juga melakukan happy shopping di awal bulan. Di awal bulan happy shopping. Berapa banyak? Terserah. Sebetulnya kalau ditanya berapa banyak ya terserah, karena kan sesuai dengan kebutuhan, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi nanti akan saya koneksasi. Kalaupun bicara tentang bonus besar, maka nggak bisa terserah Mas Indra. Betul. Nggak bisa belanja terserah bonusnya besar begitu ya. Bisa ya. Nggak bisa. Harus ada ukurannya Pak. Harus ada ukurannya begitu. Siap. Jangan sampai kemudian teman-teman kepengen dapat mobil dari HNI, belanjanya terserah. Nggak bisa. Nanti HNI juga terserah mau ngasih apa enggak. Nah itu dia betul. Ya. Nah teman-teman sekalian, ini yang perlu kita kerjakan. Jadi sapa mitra kita sebanyak mungkin. Nah ini penting. Sebanyak mungkin teman-teman sekalian. Saya yakin dan percaya ada mitra-mitra yang ringnya dekat dengan kita. Dekat dengan rumah kita, dekat dengan lingkungan kita. Maka pastikan sapa mereka teman-teman sekalian. Sapa mereka. Ya, jangan sampai kita sudah merasa cukup belanja buat sendirian, mitra-mitra dicuekin. Jangan, sapa dan hadirkan semangat happy shopping di pekan pertama di bulan baru. Ya, jika ini terjadi, maka proses duplikasi yang begitu banyak dikerjakan juga oleh sekian banyak mitra-mitra kita. Mereka yang tadinya mungkin lupa, lalu kemudian kita sapa di awal bulan. Akhirnya mereka tergerak hatinya dan mereka kemudian belanja. Mereka yang mungkin tadinya bingung mau belanja apa lagi gitu ya, kita kasih tahu
ada produk baru HNI. Akhirnya mereka tambah itemnya. Yang bulan kemarin belum belanja produk baru, sekarang belanja tambahan item produk baru. Yang tadinya mungkin hanya belanja pasta gigi 2 biji gitu ya. Maka kemudian gara-gara kita sapa, akhirnya men-scale up, meleverage begitu ya. Belanja 2 awalnya, lalu kemudian saat kita sapa, belanjanya jadi 5. Nambah. Yang tadinya mungkin hanya belanja pasta gigi dan sabun mandi. Alhamdulillah, saat kita sapa, deterjennya ikut belanja begitu. Ikut belanja, ikut dibelanjakan. Deterjennya ikut dibelanjakan. Lalu kemudian yang tadi kita sapa, mungkin sampo nggak kepikiran. Akhirnya sampo masuk, Mas Indra. Dan lengkaplah sudah kebutuhan untuk produk yang digunakan setiap hari dan pasti habis terpakai. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin aktivitas yang kita anggap sebagai aktivitas peritilan begitu ya. Nyapa tuh peritilan tuh ya, receh begitu ya. Bahasa sekarang receh lah, nyapa-nyapa gitu, aduh nggak usah lah gitu ya. Biarkan secara alami. Kalau ini nggak boleh alami, ini perlu didesain. Siapa saja yang harus kita sapa ya, siapa saja yang harus kita sapa. Nah, ini yang kedua Mas Indra. Jadi menyapa mitra-mitra kita yang memang dia sudah statusnya sebagai mitra kita. Ya, statusnya sudah sebagai mitra kita. Nah, yang ketiga, aktivitas ngebom di awal bulan itu adalah termasuk mengagendakan dalam rencana sapaan kita. Ya, kalau di buku TMB itu ada RKH, rencana kerja harian. Ya, rencana kerja harian. Termasuk di dalamnya kita tuliskan nama-nama siapa saja akan kita sapa, dan dia statusnya belum sebagai mitra HNI. Non ya? Non orang luar gitu ya. Jadi 3 nih di pekan pertama yang secara efektif begitu bisa kita kerjakan dan seharusnya bisa kita kerjakan. Karena memang ini kerjaan kita di HNI, Mas Indra. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kerjaan kita di HNI cuma begini aja gitu. Kalau sampai ada orang yang bilang ke saya begini, kok kerjaannya itu aja, nggak ada yang lebih sulit lagi. Yang gampang aja nggak dikerjain, minta yang sulit gitu kan. Nantangin gitu kan. Kalau buat saya hari ini nggak terlalu penting Mas Indra untuk memilih pekerjaan itu sulit atau mudah. Buat saya, kalau mudah bisa dikerjakan, hasilnya besar, mendingan saya pilih yang itu. Betul, ketimbang yang susah. Daripada yang susah, belum tahu hasilnya. Belum tahu hasilnya gitu betul. Ya. Ngapain gitu ya. Nah, mendingan kerjain aktivitas HNI ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang perlu kita pahami sebagai aktivitas peritilan di awal bulan. Kita kerjakan secara serius, kita kerjakan secara fokus, meskipun di tengah kesibukan Anda masing-masing dengan berbagai latar belakang profesinya. Jadi nggak ada masalah, ya. Dan insya Allah aktivitas ini menjadi stimulus awal di bulan baru kita, di setiap bulan baru kita. Nikmat sekali, Masya Allah luar biasa, nikmat sekali. Apalagi kalaupun kita melakukan ini bersama dengan in group ya. Tim leader kita, lalu kemudian masif itu kita kerjakan di awal-awal bulan. Masya Allah, di pekan pertama omset sudah kelihatan ranum-ranum tuh Mas Indra di AVO tuh. Bahasanya ranum. Omsetnya udah ranum-ranum tuh. Kita udah nggak panik begitu ya. Kita udah nggak panik. Wah, di akhir bulan nanti kurang segini gitu ya. Serapannya kurang, aduh macam-macam deh gitu ya. Aduh, udah nggak zamannya lah panik-panik di akhir bulan lah begitu ya. Kalau bisa mendingan panik di awal bulan ya, untuk bisa kemudian mencari seluas mungkin, mencari sebanyak mungkin siapa lagi yang mau kita kenalin untuk bisa happy shopping di awal bulan. Cakep. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut Mas Indan ya. Lanjut. Baik, kita lihat berikutnya apa yang kita harapkan. Begitu aktivitas di awal bulan ini kita kerjakan dengan baik gitu ya, kita kerjakan dengan benar. Maka teman-teman sekalian, tentu yang kita harapkan diantaranya adalah kalau yang sering saya sampaikan, aktivitas di HNI itu teman-teman sekalian yang paling utama tuh sebetulnya syiar halalnya, ngajak orang buat hijrah produk Mas Indra. Itu yang paling utama tuh. Ya, lalu kemudian ada efek sampingnya. Nah, itu efek sampingnya adalah duit Mas Indra. Duit ya, Pak. Sukses atau juga, bonus ya? Sukses juga Pak. Sukses juga ya. Efek samping di HNI gitu. Tapi ada yang lebih utama Mas Indra daripada duit ya, daripada bonus, yaitu pahala. Masya Allah, itu dia. Itu yang jauh lebih dahsyat teman-teman sekalian. Coba bayangkan kita keliling sana kemari ya. Kalau dibilang lontang-lantung kayaknya nggak lontang-lantung gitu ya. Tapi memang kita keliling sana kemari mensyiarkan produk halal yang dipersembahkan oleh HNI ini. Hal yang paling utama yang kita bisa dapatkan ya, selain daripada uang, selain daripada bonus besar, yaitu adalah pahala. Sekalipun orang misalnya kita temuin, kita perkenalkan produk HNI ya dalam kategori yang ketiga tadi ya. Kalau tadi kan yang ini kita, lalu kemudian mitra kita, yang ini adalah non member HNI. Kemudian mereka mengatakan enggak dulu deh gitu ya. Itu pahala tuh Mas Indra. Yes. Ya, walaupun orang mengatakan enggak dulu deh, masih ada produk yang di rumah begitu ya. Ya sudah biarin aja.
Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar kita, memantaskan diri kita, promosi terus tiap hari begitu. Dan kalaupun ada masyarakat yang belum tertarik begitu ya, yang belum berminat, udah nggak usah baper, biasa aja. Ya, kenapa? Karena insya Allah hal yang Anda lakukan dengan cara ikhlas yang demikian, insya Allah itu tetap akan menghadirkan pahala. Ya, kalau bonus itu tadi efek samping saja, tapi ada pahala yang masya Allah luar biasa yang senantiasa tercatat karena kita lakukan secara halal dengan niat kebaikan dan karena Allah. Itu pahala teman-teman sekalian. Jadi kalaupun ternyata ada orang yang akhirnya berminat, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ternyata dengan gaya bahasa yang sederhana orang tertarik, orang berminat dengan produk HNI dan kemudian orang mau gabung jadi member HNI, masya Allah, itulah rezeki Anda teman-teman sekalian, rezeki kita semua. Ya, oke. Sekarang kita mau bahas tentang apa sih dampak dari efek ya, atau efek apa ya yang kita bisa dapatkan dari ngebom di awal bulan ya, yaitu bonus besar. Itu diantara efeknya ya, bonus besar. Bonus besar itu kayak gimana ya? Bonus besar itu adalah teman-teman sekalian yang harus kita ketahui. Jadi saya punya apa namanya? Punya singkatan nih ya. Jadi ngebom di awal bulan itu diantara efeknya adalah bonus besar. Ya, jadi ngebomnya itu bukan kita modal banyak, uang kita banyak, lalu belanja produk HNI di awal bulan sendirian, ya lalu hasilnya banyak. Bukan itu, bukan itu. Yang saya maksudkan dengan ngebom, ya lalu kemudian berdampak bonus besar itu adalah, jadi bonus besar itu dihasilkan dari yang pertama yaitu modal kecil. Ini harus kita sepakatin bareng-bareng teman-teman sekalian. Bener ya Mas Indra ya, di HNI ini modalnya kecil ya. Betul. Kali kalau misalnya ada orang yang kita kenalkan HNI, lalu kemudian kita ajak dia untuk bikin kartu member, ya, lalu kemudian kita bilang, kita kasih informasi, modalnya untuk aktivasi keagenan 30.000. Yes. Saya nggak punya Mas Indra 30.000. Aduh. Boleh nggak Mas Indra? Boleh. Daftar dengan yang satu lagi itu. Boleh. Berapa Mas Indra? 10.000 Pak. 10.000 teman-teman sekalian. Ceban nih Mas Indra ya. Ceban. 10.000 teman-teman sekalian. Jadi pastikan modal kita di HNI itu 30.000 atau 10.000 buat aktivasi keagenan. Sebanyak apapun uang yang Anda punya, ya, kalaupun hari ini Anda tidak mulai dengan 30.000 dulu sebagai pintu masuk ke HNI, maka teman-teman sekalian, uang yang banyak itu tidak bisa diinvestasikan dalam bentuk rangkaian kerja, sehingga kemudian akhirnya secara status niaga kita bisa jadi SC, bisa jadi DC, bisa jadi AC, bisa jadi BC, begitu ya. Jadi kuncinya di angka 30.000 dulu. Jadi diawali dengan niat, ya, ditambah dengan tekad sama dengan akad. Niat tambah tekad sama dengan akad. Maharnya berapa? Rp30.000. Ya, Rp30.000. Jadi angka Rp30.000 ini teman-teman sekalian, ya, ini kecil apa besar sih Mas Indra ya? Angka 30.000 sekarang nih? Hari ini kecil Pak. Kecil ya, 30.000 ya. Kita Betul. bisa makan apa, bakso kali ya? Bakso bisa 2 porsi Pak. 2 porsi. Iya, berdua kita. Masya Allah. Jadi angka 30.000 ini kecil teman-teman sekalian. Ya, jadi bonus besar di HNI itu bisa didapatkan dengan modal kecil. Modal kecil ini kalau kita analogikan dengan uang, maka uang yang kita keluarkan itu untuk aktivasi keagenan hanya Rp30.000. Kalau nggak punya 30.000, 10.000. Jadi memang modalnya asli kecil. Ya, lalu kemudian kita tambah nih modal secara finansialnya kecil. Maka yang tidak boleh kecil adalah semangat dan tekad kita. Saya sering menambahkan Mas Indra. Jadi angka 30.000 ini menjadi punya nilai yang lebih itu ketika ditambahkan dengan modal yang namanya moderat. Apa tuh? Modal dengkul dan urat. Masya Allah. Nah, ini penting juga nih. Moderat ya? Moderat ya, modal dengkul dan urat. Uang 30.000 ini teman-teman sekalian mungkin artinya nggak seberapa lah. Tapi kalau Anda padukan dengan dengkul Anda, dengan urat Anda untuk melakukan aktivitas di HNI, maka insya Allah boleh jadi uang 30.000 ini akan bisa menghadirkan perubahan hidup dalam diri Anda dan keluarga Anda. Dan alhamdulillah ini kita buktikan. Ya, jadi kalau misalnya nih hari ini teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang mengatakan buat gabung di HNI, buat sukses di HNI, itu modalnya besar. Modal besar itu maksudnya begini Mas Indra. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan buat sukses di HNI itu harus punya uang 100 juta misalnya. Oke. Atau harus punya uang 200 juta di awal-awal. Ya, maka saya katakan teman-teman sekalian, bukan itu. HNI ini bisnis natural teman-teman sekalian. Saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang ada di tengah masyarakat saat saya melakukan aktivitas syiar halal atau gemar safar, ya, maka tidak sedikit mereka mengatakan begini kepada saya Mas Indra. Gimana Pak? Berapa modalnya Pak Ari? Saya katakan 30.000. Itu dia ngelihat saya tuh kayak curiga gitu. Pak Ari ini bisnis 30.000. Iya betul Bu, bisnis. Kenapa
modalnya cuma 30.000? Ya memang itu aktivasi awalnya, Betul. 30.000 begitu. Dan teman-teman sekalian, itu seolah-olah mereka nggak percaya begitu. Kok bisnis modalnya 30.000? Ya memang itu HNI, the real 30.000, murah banget teman-teman sekalian. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Lalu kemudian dia bertanya, terus 30.000 buat apa? Buat aktivasi begitu. Dan kemudian dia tanya lagi, di atasnya 30.000 berapa modal? Ya, waktu itu saya sebut 5 juta. Oke. Ya kan, buat jadi SC. Ya kan, terus kemudian naik lagi 20 juta, 50 juta begitu ya. Sampai ke angka 150 juta. Saya kaget teman-teman sekalian. Ternyata beliau milih itu di angka yang 150 juta Mas Indra. Oh, yang paling besar. Yang paling besar. Kenapa? Ya bisnis itu modalnya harus besar gitu. Menurut beliau. Menurut beliau. Sementara di HNI nggak seperti itu. Betul. Ya, kalaupun Anda misalnya punya uang ratusan juta, lalu kemudian Anda berpikir begini, gampang skema marketing plan-nya untuk bisa mencapai posisi executive director misalnya. Ya, modalin aja 100 juta atau 150 juta atau 200 juta langsung jadi LED begitu misalnya. Teman-teman sekalian ketahuilah. Ini kalau ini langsung saya declare, ini nggak bener nih kayak gini. Ya, kalau Anda kepengen jadi ED, kalau Anda kepengen jadi LED, mulailah dengan modal 30.000 dan betul-betul jalani aktivitasnya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Saya mau contohkan Mas Indra. Gimana Pak? Jadi orang udah terlanjur ya takut gitu kan kalau bisnis modalnya harus besar. Saya katakan di HNI tidak demikian. Alhamdulillah saya mungkin di antara banyak orang ya, satu di antara banyak orang yang hari ini membuktikan bahwa untuk mendapatkan bonus besar itu tidak perlu melakukan aktivitas yang aneh-aneh begitu. Ya, Anda curang gitu misalnya ya, Anda melakukan strategi yang tidak dibenarkan oleh support system yang ada di HNI misalnya ya. Bukan itu yang ingin kita ajarkan kepada seluruh mitra-mitra kita ya. Dan kemudian saya ingin membuktikan bahwa betul-betul ternyata uang 30.000 itu bisa menjadi sarana untuk merubah kehidupan diri dan keluarga kita. Pak, gimana mau jadi stokis? Uangnya nggak ada, ya jangan jadi stokis. Ya kalau uangnya nggak ada, jangan jadi stokis dulu begitu ya. Anda nikmati prosesnya. Dan alhamdulillah saya buktikan itu teman-teman sekalian. Saya awal-awal tidak bisa jadi stokis, saya tidak berkecil hati. Karena yang sukses di HNI tidak harus jadi stokis. Walaupun dia katakanlah hari ini kategorinya masih dalam kondisi bokeh atau kurang duit begitu ya. Dan saya bersyukur Allah hadirkan kesempatan membersamai HNI dalam kondisi bokeh begitu. Kenapa? Karena saya memulainya tidak dengan menjadi stokis, tapi saya meminta kepada mentor saya, ya Pak Bagus Hernowo. Saya minta kepada istri beliau, Mas Indra. Iya Pak. Botol-botol bekas, Mas Indra. Botol plastik? Botol plastik, produk bekasnya. Yang udah dipakai sama beliau. Saya datang kepada beliau, itu saya minta ada botol bekas nggak gitu. Sekedar kepengen bisa majang, Mas Indra. Oh, botol produknya. Iya, botol produk. Insyaallah. Botol produk kita nih. Kita pajang teman-teman sekalian. Biar show up gitu, walaupun botol kosong. Kan nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Kita doang yang tahu. Kita doang yang tahu. Jadi teman-teman sekalian, saya sampai melakukan hal yang demikian. Lalu kemudian di tengah perjalanan ada orang yang melihat keseriusan saya. Barulah kemudian orang tersebut menawarkan begitu ya. Pak Hari mau modal nggak gitu ya? Kok jualannya semangat tapi kok produknya dikit begitu ya? Ya saya katakan kalau Anda ngasih pinjam modal, saya bingung jawabnya karena saya nggak terbiasa tuh yang seperti itu. Pinjemin modal ya, apalagi cari utangan. Saya nggak terbiasa teman-teman sekalian. Dan saya ingin betul-betul membuktikan bahwa modal kecil di HNI ini betul-betul asli modal kecil teman-teman sekalian. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Ada bantuan dari mana-mana, lalu kemudian akhirnya kita berhasil di HNI. Bukan rekayasa. Asli modal kecil. Modal yang sesungguhnya kita sudah punya dan miliki. Ya, saya punya toko. Mana tokonya? Mulut. Ya, saya punya etalase. Mana etalasenya? Pribadi kita. Ya, saya punya gudang. Mana gudangnya? Tas kita. Isinya produk HNI begitu. Kemanapun kita bisa melakukan aktivitas syiar halal teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan bonus besar, maka yang kita butuhkan adalah modal kecil secara finansial, 30.000 atau 10.000. Tapi teman-teman sekalian, modal yang perlu kita perbesar adalah tekad dan kemauan untuk melakukan action. Dan karenanya itu semua sudah ada dalam diri kita. Moderat, modal dengkul dan urat. Kita sehat, jalan. Nggak usah pakai alasan-alasan lagi teman-teman sekalian. Wah, saya produknya belum ada. Anda punya produk apa? Pasta gigi, modal cuma 17.000, silakan pakai, silakan bawa keliling kemana-mana, beri informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar Anda, meskipun itu dimulai dari modal 1 biji pasta gigi. Anda nggak perlu kelihatan kelihatan wah di awal.
Padahal ternyata hasil pinjaman juga gitu ya, hasil ngutang juga begitu ya. Bawa pasta gigi dengan mobil yang bagus begitu ya, mobil pinjaman, sewaan begitu ya, atau mobil punya mentor begitu ya. Biar kelihatan di tengah masyarakat, kelihatan wah di awal. Menurut saya itu tidak menarik teman-teman sekalian, asli tidak menarik. Saya lebih suka, sejujurnya, saya lebih suka ketika melihat ada mitra-mitra baru yang mereka akhirnya mulai melakukan aktivitas cara kerja benar. Ya, bahkan pada saat mereka keliling di tengah masyarakat, gembol kardus saya lebih suka meskipun Anda naiknya angkot atau naik ojek teman-teman sekalian. Saya jauh lebih suka, jauh lebih appreciate daripada Anda yang melakukan lip service atau mungkin menghias casing Anda, kelihatannya Anda wah begitu ya, agar orang percaya dengan Anda. Enggak. Ya, karena memang hari ini banyak orang-orang yang berhasil di HNI dengan aktivitas sederhana, rutin dilakukan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Masya Allah, mereka hari ini menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, jadi bonus besar itu didapat dari modal kecil plus, nih ada plusnya nih, yaitu cara kerja benar. Ya, cara kerja benar. Jadi bonus besar itu dihasilkan dari apa saja? Diulangi, yang pertama apa tadi? Modal kecil ditambah dengan cara kerja yang benar.